Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nurdin, selaku dosen mata kuliah e-commerce dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi chapter 1 yang berjudul The Revolution is Just Beginning. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfiana Sari Fauzi dengan NIM 1707619030. Saya Anak Dwi Prasasti dengan NIM 1707619038. Saya Gali Rakasiwi dengan NIM 1707619041. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli dengan NIM 1707619039. Ya, yang pertama, revolusi baru dimulai. Pada tahun 1994, e-commerce seperti yang kita kenal ini belum ada. Nah, pada tahun 2017, sekitar 184 juta konsumen Amerika diperkirakan menghabiskan dana sekitar 695 miliar dolar dan bisnis sekitar 6,3 triliun dolar untuk membeli barang, jasa, dan konten digital melalui komputer desktop atau perangkat seluler. Kisah serupa telah terjadi di seluruh dunia. Dalam waktu singkat, e-commerce telah menciptakan kembali tidak hanya sekali tapi 2 kali. Tahun-tahun awal e-commerce itu sekitar tahun 1990 adalah periode visi bisnis, inspirasi, dan eksperimen. Namun, segera menjadi jelas bahwa pembangunan model bisnis yang sukses berdasarkan visi tersebut tidak mudah. Next slide. Next slide. Ya. 30 detik pertama, mengapa Anda harus belajar e-commerce. Pertumbuhan pesat dan perubahan yang terjadi dalam 2 dekade pertama e-commerce hanyalah permulaan yang disebut dengan 30 detik pertama dari revolusi e-commerce. Teknologi terus berkembang dengan cepat dan eksponensial. Fermentasi yang mendasari ini memberi pengusaha peluang baru untuk menciptakan model bisnis dan bisnis baru di industri tradisional. Pesatnya pertumbuhan e-commerce juga memberikan pertumbuhan luar biasa dalam karir dan kesempatan kerja. Nah, pentingnya untuk mempelajari selanjutnya, apa itu e-commerce? Nah, e-commerce melibatkan penggunaan internet, web, dan aplikasi seluler serta browser yang berjalan di perangkat seluler untuk bertransaksi bisnis. Meskipun istilah internet dan web sering digunakan secara bergantian, mereka sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Internet adalah jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia, dan web itu adalah salah satu layanan internet yang paling populer, menyediakan akses ke miliaran halaman web. Aplikasi perangkat lunak istilah ini biasanya digunakan ketika merujuk pada seluler. Selanjutnya, jelaskan oleh Galih ya. Selanjutnya itu perbedaan antara e-commerce dan e-business. Ada perbedaan tentang arti dan batasan dari e-commerce dan e-business. Beberapa berpendapat bahwa e-commerce mencakup seluruh dunia aktivitas organisasi berbasis elektronik yang mendukung pertukaran pasar perusahaan, termasuk seluruh infrastruktur sistem informasi perusahaan. Yang lain berpendapat di sisi lain bahwa e-business mencakup seluruh dunia kegiatan berbasis elektronik, internal dan eksternal, termasuk e-commerce. Kami pikir penting untuk membuat perbedaan kerja antara e-commerce dan e-business, karena kami percaya mereka merujuk pada fenomena yang berbeda. Selanjutnya adalah blok bangunan teknologi yang mendasarkan e-commerce, internet, web, dan platform seluler. Teknologi raksasa di balik e-commerce adalah internet, web, dan semakin meningkat platform seluler. Kami menjelaskan internet, web, dan platform seluler. Internet adalah jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia yang dibangun di atas standar umum, dibuat pada akhir 1960-an untuk menghubungkan sejumlah kecil komputer mainframe, dan penggunaannya, internet telah berkembang menjadi jaringan terbesar di dunia. Tren utama dalam e-commerce. Dari perspektif bisnis, salah satu tren yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa semua bentuk e-commerce terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat.
e-commerce retail telah tumbuh lebih dari 15% per tahun selama beberapa tahun terakhir. Dan pada tahun 2018 diperkirakan akan mencapai 520 miliar US dollar. M-commerce, penjualan retail dan perjalanan tumbuh pada tingkat yang lebih cepat atau lebih dari 30% per tahun. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 290 miliar US dollar pada tahun 2018. Oke, slide selanjutnya ada fitur unik teknologi e-commerce. Jadi ada beberapa indikator dari fitur unik teknologi e-commerce. Yang pertama itu ada ubiquity. Jadi ubiquity itu dalam perdagangan tradisional adalah pasar merupakan tempat fisik yang Anda kunjungi untuk bertransaksi, misalnya televisi dan radio. Biasanya memotivasi konsumen untuk pergi ke suatu tempat untuk melakukan pembelian. E-commerce sebaliknya dicirikan oleh keberadaannya di mana-mana, tersedia hampir di mana-mana setiap saat. Ini membebaskan pasar dari pembatasan ruang fisik dan memungkinkan untuk berbelanja dari desktop Anda di rumah. Lalu yang kedua ada jangkauan global. Jadi dalam jangkauan global ini, teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersial melintasi batas-batas budaya, regional, dan nasional jauh lebih nyaman dan hemat biaya daripada yang berlaku dalam perdagangan tradisional. Akibatnya, ukuran pasar potensial untuk pedagang e-commerce kira-kira sama dengan ukuran populasi online dunia, yaitu yang diperkirakan 3,5 miliar pada tahun 2017. Lalu selanjutnya ada standar universal. Standar universal ini dimiliki oleh semua negara di seluruh dunia. Sebaliknya, sebagian besar teknologi perdagangan tradisional berbeda dari suatu negara ke negara lain. Misalnya standar televisi dan radio berbeda di seluruh dunia, seperti halnya teknologi telepon seluler. Standar teknis universal e-commerce sangat menurunkan biaya masuk pasar yang harus dibayar pedagang hanya untuk membawa barang mereka ke pasar. Lalu selanjutnya ada kaya. Kaya yang dimaksud dalam hal ini merupakan kekayaan informasi yang mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Pasar tradisional, tenaga penjualan nasional, dan toko retail memiliki kekayaan besar. Mereka mampu memberikan layanan tatap muka pribadi menggunakan isyarat aural dan visual saat melakukan penjualan. Lalu selanjutnya ada interaktivitas. Tidak seperti teknologi komersial abad ke-20, dengan kemungkinan pengecualian telepon, teknologi e-commerce memungkinkan interaktivitas yang berarti memungkinkan komunikasi dua arah antara pedagang dan konsumen dan di antara konsumen. Televisi atau radio tradisional misalnya tidak dapat mengajukan pertanyaan kepada pemirsa atau melakukan percakapan dengan mereka, atau meminta agar informasi pelanggan dimasukkan ke dalam formulir. Lalu selanjutnya ada kepadatan informasi. Teknologi e-commerce sangat meningkatkan kepadatan informasi, jumlah total dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pelaku pasar, konsumen, dan pedagang. Teknologi e-commerce mengurangi pengumpulan informasi, penyimpanan, pemrosesan, dan biaya komunikasi. Pada saat yang sama, teknologi ini sangat meningkatkan nilai tukar, akurasi, dan ketepatan waktu informasi yang membuat informasi lebih berguna dan penting dari sebelumnya. Lalu yang terakhir ada teknologi sosial, konten yang dibuat pengguna dan jaringan sosial. Dengan cara yang sangat berbeda dari semua teknologi sebelumnya, teknologi e-commerce telah berkembang menjadi jauh lebih sosial dengan memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten dengan komunitas di seluruh dunia. Dengan menggunakan bentuk komunikasi ini, pengguna dapat membuat jejaring sosial baru dapat memperkuat yang sudah ada. Lalu slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis e-commerce. Di sini ada 6 indikator dari jenis e-commerce. Yang pertama itu ada business to consumer atau B2C e-commerce. Jadi jenis e-commerce yang paling sering dibahas adalah e-commerce business to consumer atau B2C, di mana bisnis online berusaha menjangkau konsumen individu. E-commerce B2C mencakup pembelian barang retail, perjalanan, dan jenis layanan lainnya, dan konten online. Meskipun B2C relatif kecil, yang diperkirakan 695 miliar US dollar pada tahun 2017 di Amerika Serikat,
B2C telah tumbuh secara eksponensial sejak tahun 1995 dan merupakan jenis e-commerce yang memungkinkan besar akan ditemui oleh sebagian besar konsumen dalam kategori B2C. Lalu selanjutnya ada bisnis to business atau B2B e-commerce. E-commerce bisnis ke bisnis atau B2B, di mana bisnis berfokus pada penjualan ke bisnis lain, adalah bentuk e-commerce terbesar dengan sekitar 6,3 triliun US dollar transaksi di Amerika Serikat pada tahun 2017. Lalu selanjutnya ada consumer to consumer atau C2C e-commerce. Dalam konsumen ke konsumen ini atau C2C e-commerce menyediakan cara bagi konsumen untuk menjual satu sama lain dengan bantuan pembuat pasar online atau juga disebut sebagai penyedia platform seperti eBay atau Etsy, situs iklan baris Craigslist atau perusahaan layanan sesuai permintaan seperti Airbnb dan Uber. Lalu selanjutnya ada mobile e-commerce. Mobile e-commerce mengacu pada penggunaan perangkat seluler untuk memungkinkan transaksi online. M-commerce melibatkan penggunaan jaringan seluler dan nirkabel untuk menghubungkan smartphone dan komputer tablet ke internet. Lalu selanjutnya ada e-commerce sosial. E-commerce sosial adalah e-commerce yang memungkinkan oleh jaringan sosial dan hubungan sosial online. Pertumbuhan e-commerce sosial didorong oleh sejumlah faktor, termasuk meningkatnya popularitas think-on sosial atau masuk ke situs web menggunakan Facebook Anda atau ID jaring sosial lainnya. Pemberitahuan jaringan atau berbagi persetujuan atau ketidaksetujuan produk, layanan, dan konten. Alat belanja kolaboratif online, pencarian sosial atau rekomendasi dari teman terpercaya online, dan meningkatnya prevalensi alat perdagangan sosial terintegrasi seperti tombol beli, tab belanja, dan toko virtual di Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, dan situs jejaring sosial lainnya. Nah, lalu yang terakhir itu ada e-commerce lokal. Jadi e-commerce lokal seperti namanya adalah bentuk e-commerce yang berfokus pada keterlibatan konsumen berdasarkan lokasi geografisnya pada saat ini. Pedagang lokal menggunakan berbagai teknik pemasaran online untuk mengarahkan konsumen ke toko mereka. E-commerce lokal adalah cabang ketiga dari mobile sosial gelombang e-commerce lokal dan didorong oleh ledakan minat pada layanan on demand lokal seperti Uber. Diperkirakan akan tumbuh di Amerika Serikat menjadi lebih dari 80 miliar US dollar pada tahun 2017. Lalu slide selanjutnya. Oke, e-commerce sejarah singkat. Jadi dalam sejarah singkat e-commerce ini ada 4 sejarah. Yang pertama itu ada e-commerce tahun 1995 sampai 2000, yaitu invensi. Tahun-tahun awal e-commerce adalah periode pertumbuhan eksplosif dan inovasi luar biasa selama periode penemuan ini. E-commerce berarti menjual barang-barang eceran, biasanya barang-barang yang cukup sederhana di internet. Tidak ada cukup bandwidth untuk produk yang lebih kompleks. Pemasaran terbatas pada iklan tergambar, statis yang tidak canggih, dan mesin pencari yang tidak terlalu kuat. Lalu yang kedua itu ada e-commerce tahun 2001 sampai 2006, yaitu konsolidasi. Pada periode kedua e-commerce dari tahun 2000 hingga 2006, periode penilaian ulang yang serius dari e-commerce terjadi. Dengan banyak kritikus meragukan prospek jangka panjangnya. Penekanan bergeser ke pendekatan yang lebih didorong oleh bisnis daripada didorong oleh teknologi. Perusahaan tradisional besar belajar bagaimana menggunakan web untuk memperkuat posisi pasar mereka. Dan perluasan dan penguatan merek menjadi lebih penting daripada menciptakan merek baru. Lalu yang ketiga itu ada e-commerce 2007, yaitu present reinvention. Dimulai pada tahun 2007 dengan diperkenalkannya iPhone. Hingga hari ini, e-commerce telah diubah lagi oleh pertumbuhan pesat web 2.0, yaitu satu set aplikasi dan teknologi yang memungkinkan konten seperti jejaring sosial online, blog, situs, berbagi video dan foto, dan wiki.
Adopsi perangkat seluler seperti smartphone dan komputer tablet, perluasan e-commerce untuk memasukkan barang dan jasa lokal, dan munculnya ekonomi layanan sesuai permintaan diaktifkan oleh jutaan aplikasi di perangkat seluler dan komputasi awan. Lalu yang terakhir itu menilai e-commerce, sukses, kejutan, dan kegagalan. Melihat ke belakang pada evolusi e-commerce, terlihat bahwa e-commerce telah menjadi kesuksesan teknologi yang menakjubkan karena internet dan web meningkat dari beberapa ribu menjadi miliaran transaksi e-commerce per tahun. Dan tahun ini akan menghasilkan perkiraan 690 miliar US dollar total pendapatan B2C dan sekitar 6,3 triliun US dollar pendapatan B2B. Dengan sekitar 184 juta pembeli online di Amerika Serikat, dengan peningkatan dan e-commerce menjadi kesuksesan teknologi yang menakjubkan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Alfiana. Oke, baik teman-teman. Jadi selanjutnya ada wawasan bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin lain, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu e-commerce. Sebenarnya memahami e-commerce secara totalitas adalah tugas yang cukup sulit, baik bagi siswa ataupun bagi pengajar. Kenapa? Karena ada begitu banyak variabel dari fenomena ini. Dan juga nggak ada satupun disiplin ilmu akademis tunggal yang disiapkan untuk mencakup semua e-commerce. Lalu untuk memikirkan e-commerce itu tuh juga berguna. Kenapa? Karena melibatkan 3 tema luas yang saling terkait. Yang pertama ada teknologi, lalu bisnis, dan masyarakat. Seperti dalam revolusi komersial yang didorong oleh teknologi sebelumnya, ada kemajuan yang bersejarah. Teknologi berkembang terlebih dahulu dan kemudian perkembangan tersebut dieksploitasi secara komersial. Begitu eksploitasi komersial teknologi menjadi luas, sejumlah masalah sosial, budaya, dan politik muncul dan masyarakat dipaksa untuk menanggapinya. Oke, lalu poin kedua itu ada teknologi infrastruktur. Nah, untuk memahami kemungkinan masa depan e-commerce, kita perlu memahami pemahaman dasar tentang teknologi informasi yang digunakan untuk membangun e-commerce. Jadi inti dari e-commerce sendiri adalah internet dan web. Nah, yang mendasari teknologi ini adalah sejumlah teknologi pelengkap seperti komputasi awan, komputer desktop, telepon pintar, komputer tablet, jaringan area lokal, relasional dan database non-relasional, komputasi klien atau server, penambangan data, dan saklar serat optik, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang ketiga ada bisnis konsep dasar. Nah, jika teknologi menyediakan infrastruktur, maka bisnis menyediakan potensi investasi yang luar biasa. Teknologi dan bisnis ini tuh sangat berhubungan ya. Kenapa? Karena ketika ada teknologi baru, maka akan menghadirkan bisnis dan pengusaha dengan cara baru untuk mengatur produksi dan transaksi bisnis mereka. Nah, teknologi baru juga mengubah strategi dan rencana perusahaan yang ada. Jadi, strategi lama itu jadi nggak kepake, jadi usang, dan strategi baru perlu diciptakan. Teknologi baru adalah tempat lahirnya ribuan perusahaan baru dengan produk dan layanan baru. Lalu ada masyarakat menjinakkan juggernaut. Nah, jadi yang dimaksud dengan juggernaut di sini mungkin bisa dikatakan sebagai raksasa. Apa maksudnya masyarakat menjinakkan juggernaut? Jadi juggernaut di sini merujuk kepada e-commerce itu sendiri. Jadi semakin e-commerce tunduk pada hukum negara dan entitas global, semakin besar pula tekanan yang ditempatkan e-commerce global pada masyarakat kontemporer untuk menjalankan bisnis e-commerce mereka. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ada wawasan masyarakat. Jadi ada 2 pendekatan utama untuk e-commerce. Yang pertama adalah pendekatan teknis. Nih contohnya ya, ilmu komputer tertarik pada e-commerce sebagai contoh penerapan teknologi internet. Ilmuwan manajemen tertarik pada e-commerce sebagai operasi, terutama tertarik untuk membangun model matematis dari proses bisnis dan mengoptimalkan proses ini. Mereka tuh tertarik pada e-commerce sebagai kesempatan untuk mempelajari bagaimana sih perusahaan bisnis dapat memanfaatkan internet untuk mencapai operasi bisnis yang lebih efisien. Disiplin sistem informasi mencakup pendekatan teknis dan perilaku. Kelompok teknis dalam spesialisasi sistem informasi berfokus pada pengembangan data, desain mesin pencari, dan kecerdasan buatan. Lalu selanjutnya ada pendekatan perilaku. Nah, dari perspektif perilaku, peneliti sistem informasi terutama tertarik pada e-commerce karena implikasinya terhadap rantai nilai perusahaan dan industri
struktur industri, strategi perusahaan, dan perilaku konsumen online. Nah, para ekonom telah berfokus pada perilaku konsumen online, penetapan harga barang, dan fitur unik pasar elektronik digital. Profesi pemasaran tertarik pada pemasaran, pengembangan dan perluasan merek, perilaku konsumen online, dan kemampuan teknologi e-commerce untuk mengelompokkan dan menargetkan kelompok konsumen dan membedakan produk. Oke, selanjutnya ada wawasan masyarakat karir di e-commerce. Yang pertama poinnya adalah perusahaan. Jadi perusahaan ini tuh berusaha mengembangkan kemampuan e-commerce omnichannel berdasarkan teknologi penetapan harga kelas dunia, gudang otomatis, dan program pemenuhan lanjutan yang menggabungkan toko retailnya dengan penjualan online dan seluler. Lalu poin kedua ada posisi kategori spesialis dalam program e-commerce retail. Nah, jadi dalam posisi ini tuh tugasnya ialah kelola dan pantau pengenalan produk baru dan buat proses untuk memastikannya tersedia di toko dan online. Lalu meningkatkan pengalaman pengguna online menjelajahi dan mencari produk, mengelola halaman item dan kategori termasuk grafik, ulasan pelanggan, dan konten. Lalu juga menemukan cara baru di mana pelanggan dapat menemukan produk di situs kami. Lalu selanjutnya mengoptimalkan harga produk dan tolak ukur harga pesaing. Lalu menganalisis kinerja produk, mengidentifikasi tren utama, dan menyarankan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan pendapatan, layanan pelanggan, dan margin. Lalu yang ketiga ada kualifikasi atau keterampilan. Nah, jadi keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan itu tuh mencakup gelar sarjana dengan latar belakang akademis yang kuat, sikap kewirausahaan, perhatian yang kuat terhadap detail, keterampilan komunikasi dan kerja tim yang kuat, keterampilan analitis dan berpikir kritis yang kuat, kemampuan untuk bekerja di lingkungan yang ambigu, menghadapi tantangan dan memecahkan masalah. Lalu ada keterampilan negosiasi dan persuasi. Lalu yang terakhir itu ada pembelajar cepat dengan kemampuan menyerap informasi dan pengalaman serta menerapkannya. Lalu poin keempat ada persiapan untuk wawancara. Jadi sama seperti wawancara pada umumnya, langkah pertama dalam mempersiapkan wawancara adalah melakukan riset latar belakang tentang perusahaan yang akan Anda wawancarai, serta industri, serta umum. Kita bisa mengunjungi situs web perusahaan mereka, lalu bisa ngecek sosial media mereka seperti Instagram, LinkedIn, dan masih banyak yang lainnya. Lalu poin terakhir adalah kemungkinan pertanyaan wawancara pertama. Jadi kalau untuk contoh pertanyaan mungkin seperti menurut Anda tantangan apa yang akan Anda hadapi saat memperkenalkan produk kami ke konsumen? Lalu bisa juga bagaimana menurut Anda kami harus memperluas aktivitas online kami? Terus bagaimana perusahaan kita dapat menanggapi sesuatu situasi? Jadi seperti dikasih studi case gitu. Lalu bisa juga muncul kayak masalah apa yang ditimbulkan dari hal ini bagi perusahaan kami seperti itu. Oke, teman-teman, jadi pertanyaan wawancara, contoh-contoh pertanyaan wawancara tadi sekalian menutup hasil diskusi kelompok 8, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga hasil diskusi kami hari ini bisa bermanfaat dan dimengerti dengan baik oleh teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.